Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giska Livia Jara dengan NIM 12540100145. Saya dari kelas 1D Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Islam Masa Daulah Abbasiyah dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, yang pertama yaitu Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, ada beberapa pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi masa kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu ada pengaruh Mamluk, yang kedua yaitu pengaruh Bani Buayhi, dan yang terakhir yaitu pengaruh Bani Seljuk. Nah, yang pertama yaitu pengaruh Mamluk. Siapa sih Mamluk itu? Mamluk itu adalah tentara budak yang didirikan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu didirikannya pada abad ke-9 oleh Al-Ma'mun. Nah, sebagian besar Mamluk itu berasal dari Turki. Nah, di sini pengaruh Mamluk itu berperan, ada yang berperan positif, ada juga yang berperan negatif. Pada masa itu Mamluk sendiri mendirikan kekuasaannya sendiri sehingga memindahkan ibu kota Baghdad ke Kairo, sehingga sering disebut dengan Bani Mamalik. Yang kedua itu yaitu pengaruh Bani Buayhi. Nah, siapa sih Bani Buayhi itu? Bani Buayhi itu yaitu dinasti yang datang dari Persia. Mereka sendiri berpaham Syiah pada saat itu. Nah, didirikannya Bani Buayhi itu setelah tadi pengaruh Mamluk pada abad ke-10. Nah, peran mereka pada masa khalifah di sini yaitu mereka mengambil alih kekuasaan politik pusat. Namun pada saat itu khalifah hanya menjadi boneka, karena yang menentukan dan mengambil kebijakan-kebijakan itu semua yaitu Bani Buayhi sendiri. Jadi ini tuh masa-masa hancurnya atau masa-masa terburuknya Bani Buayhi. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh Bani Seljuk atau yang sering disebut dengan Seljuk Agung. Nah, pengaruh Bani Seljuk di sini sendiri yaitu tidak seperti pengaruh-pengaruh sebelumnya, yang dimana Bani Seljuk ini bertujuan melindungi dan mengembalikan sedikit wibawa khalifah yang berperan antara lain yaitu menjaga keamanan negara, mengurangi pengaruh Syiah yang dibawa oleh tadi pengaruh Buayhi, dan yang terakhir yaitu mengakui dan menghormati khalifah sebagai pemimpin agama. Nah, kesimpulannya pada Islam masa Daulah Abbasiyah itu yaitu semua pengaruh-pengaruhnya ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif, seperti pengaruh Mamluk, Bani Buayhi, dan pengaruh positifnya yaitu pengaruh Bani Seljuk. Nah, pada ketiga pengaruh tersebut sangat berdampak besar pada masa Khalifah Abbasiyah, karena ada juga yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Nah, penjelasan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, penyebaran Islam di Asia Tenggara itu pada abad pertama yaitu melalui Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini sudah menjadi jalur penting yang menghubungkan negara-negara di Asia. Nah, pada masa itu ada beberapa kerajaan-kerajaan yang aktif. Yang pertama yaitu Kerajaan Dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan Dinasti Umayyah. Nah, Islam sendiri masuk itu terlebih dahulu ke Cina, bukan ke Indonesia dulu. Nah, pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, pada saat itu memang pedagang-pedagang Arab dan Persia sudah aktif berlayar dan berdagang di sana. Nah, setelah itu kemudian pedagang-pedagang Arab dan pedagang-pedagang Persia melanjutkan pelayaran lewat Selat Malaka yang tadi menuju ke Asia Tenggara, yaitu ke Indonesia. Nah, di sini juga ada teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori, yaitu yang pertama menurut Zainal Abidin Abbas, yang kedua yaitu menurut Dr. Eka, dan yang ketiga yaitu menurut Junaid Farid, dan yang terakhir yaitu seminar masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Zainal Arifin Abbas. Menurut Zainal Arifin Abbas, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-600